Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa kafatan linnasi syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Pertama-tama kami panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita bersama, terutama hidayah petunjuk yang dapat kita laksanakan dengan baik. Selanjutnya, semoga salawat dan salam tetap atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kepada kebenaran yang hakiki, menetapi jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah. Berdasarkan sabda beliau, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bima kitabillahi wa sunnati nabi. Telah aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara. Kamu sekalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu kitabillah Al-Quran wa sunnata nabi dan hadis. Bapak pembimbing materi kuliah produk kewirausahaan yang kami hormati, kawan-kawan Handa Taulan yang juga kami hormati. Pada kesempatan ini kami kelompok 1 telah membuat makalah dengan judul Kewirausahaan dan Tantangan Bangsa. Kami kelompok 1 terdiri dari Ibu Aisyah Rizkianzia, kemudian saya sendiri Ali Romzan, jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan nomor induk 2000-3019. Kemudian Bapak Tomo H, kemudian Bapak Sudadi dan M. Tohari. Pada penyusunan makalah ini kami Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizkianzia. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, nomor induk siswa 200300117. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tomo Hendrawan. Saya mahasiswa PTDII dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah. Nomor induk kemahasiswaan 200300118. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, Tomo. Kelima, Sudadi Kirnoyoto dengan nomor mahasiswa 200300131. Demikian perkenalkan kami, semoga berkenan oleh bapak-bapak dan saudara hadirin. Sekaligus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Mangafu Faruk Abdul Rauf MPD. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tohari dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan nomor
induk 200-333. Latar belakang. Di era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat ini, pemerintah Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di segala aspek bidang untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat bagi bangsa Indonesia. Pelaksanaan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai peranan serta kedudukan yang sangat penting sebagai perilaku dan tujuan pembangunan. Tuntutan masa depan pembangunan bangsa mengharapkan penduduk yang besar menjadi modal pembangunan. Sejalan dengan itu, pembangunan ketenaga kerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan. Bapak Ibu, saudara sekalian, demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu memberikan banyak manfaat dan barokah kepada kita bersama. Adapun selanjutnya kawan yang lain akan melanjutkan presentasi ini. Dipersilahkan. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Saat ini Indonesia masih dinyatakan sebagai negara berkembang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan negara Indonesia masih dikatakan negara berkembang. Di antaranya yaitu pendapatan penduduk rendah, tingginya jumlah pengangguran, besarnya kemiskinan, dan keadaan ekonomi serta sosial yang tertinggal dibandingkan negara-negara maju. Meskipun fakta Indonesia dikenal negara yang memiliki sumber daya manusia yang banyak, serta sumber daya alam yang melimpah dan kaya. Namun, hal itu belum cukup menjadikan status Indonesia masuk sebagai negara maju. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia Indonesia yang masih kurang maksimal dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam usaha mencapai kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Meskipun faktor-faktor lain seperti sumber daya alam, infrastruktur, dan sosial budaya serta modal kestabilan politik. Namun, sumber daya manusia mempunyai peran untuk mengelola semua komponen. Maka jika sumber daya manusia suatu negara berkualitas tinggi, sudah dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang ada akan maksimal dan menghasilkan kesejahteraan bagi bangsa negara tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirausaha adalah seseorang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan untung dan rugi. Oleh karena itu, wirausaha perlu memiliki kesiapan mental baik untuk menghadapi keadaan merugi ataupun untung besar. Sementara kewirausahaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan wirausaha, sedangkan wira berarti keberanian. Dan usaha berarti kegiatan bisnis yang komersial dan non-komersial. Sehingga kewirausahaan dapat diartikan juga sebagai keberanian seseorang untuk melaksanakan kegiatan bisnis.
peran kewirausahaan di berbagai bidang. Peran kewirausahaan di bidang ekonomi, masalah yang umumnya dihadapi oleh negara yang berkembang seperti Indonesia adalah tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan, mahalnya harga pangan dan kesehatan, dan sebagainya. Cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukan peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia. Adalah melalui pengertian di atas dapat diketahui peran wirausaha dalam perekonomian Indonesia adalah sangat diperlukan untuk menciptakan bisnis baru agar dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru. Peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia adalah mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian yang kami bisa sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk para hadirin. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak dosen yang telah membimbing kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran kewirausahaan di bidang pertanian. Jiwa kewirausahaan akan mengubah orientasi usaha tani dari sekedar produksi menjadi berorientasi bisnis. Petani akan mulai mempertimbangkan jenis tanaman yang akan ditanam, waktu tanam, dan bahkan sampai pada usaha pengolahan hasil pertanian dalam rangka memperoleh nilai tambah dari kegiatan tersebut. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan merupakan salah satu usaha yang bisa diharapkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan. Ekonomi perdesaan yang dicirikan dengan pemanfaatan produk pertanian dan hasil sumber daya alam yang lain dalam menjalankan usahanya. Peran kewirausahaan di bidang pendidikan. Untuk mengefektifkan fungsi dan peranan guru, sesungguhnya tidak cukup dengan hanya meningkatkan jumlah dan kualifikasi lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan guru. Namun hal yang paling menonjol untuk dijadikan bahan kebijakan ialah aspek pengembangan jiwa entrepreneur para pengelola lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan guru, sehingga calon-calon guru tersebut memiliki jiwa kewirausahaan yang memadai. Kepemilikan jiwa kewirausahaan bagi calon-calon guru tersebut sangat penting artinya, karena guru memiliki peran strategis dalam proses transformasi budaya entrepreneurship kepada murid-muridnya, yang pada akhirnya jiwa kewirausahaan tersebut akan senantiasa mengalir dari generasi ke generasi. Peran kewirausahaan di bidang sosial. Kewirausahaan sosial memiliki misi sosial, namun karena misi ini mereka menghadapi beberapa tantangan berbeda, dan definisi apapun harus mencerminkan hal ini. Kewirausahaan sosial adalah bisnis dengan misi sosial yang keuntungannya pada prinsipnya diinvestasikan kembali dalam bisnis atau diberikan komunitas untuk tujuan itu daripada untuk kebutuhan. Untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham dan pemilik. Selain itu, kewirausahaan sosial juga berperan sebagai agen perubahan. Sebagai tokoh kewirausahaan sosial, mereka adalah merupakan reformis dan revolusioner
Tetapi, dengan misi sosial, mereka secara fundamental membuat perubahan mendasar dalam cara melakukan sesuatu di sektor sosial. Kontribusi wirausahawan bagi bangsa. Adapun beberapa peran penting pengusaha bagi bangsa, yaitu yang pertama adalah solusi bagi dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena mereka tidak perlu menjadi pengangguran. Tidak perlu, kalau pengusaha tidak perlu juga bekerja di kantor, tetapi lebih fleksibel dalam membagi waktu ada di rumah. Entrepreneur adalah pencipta kerja bagi dirinya sendiri. Yang kedua, solusi bagi sesamanya. Karena dari pekerjaannya, dia mempunyai ladang usaha, dia mempunyai pekerjaannya sendiri, entrepreneur, pengusaha menciptakan pekerjaan bagi orang lain. Nah, ini keuntungan bagi orang yang mempunyai pengusaha, bisa membantu orang lain untuk bekerja di perusahaannya tersebut. Yang ketiga, solusi bagi komunitasnya. Karena dari daya inovasinya, ia akan mengubah kekayaan alam dan budaya Indonesia menjadi produk yang dibutuhkan dunia. Sepertinya, contohnya seperti kayak misalnya menggunakan kekayaan alam. Misalnya serabut kelapa, bisa diekspor ke luar negeri, atau semacamnya. Dan yang keempat, solusi bagi negara. Karena dari hasil karya entrepreneur, beragam pajak dapat dipungut untuk membiayai pemerintahan dan kelangsungan pembangunan. Jangan lupa juga, jika misalnya seseorang mempunyai usaha, ya bagi dirinya itu harus membayar pajak ke negara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.